Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang istiqamah meniti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini dan insyaallah untuk kajian-kajian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, sebagaimana request dari ummahat, kita bersama-sama akan mengkaji sebuah buku yang fenomenal, sebuah buku yang luar biasa, karya Ustaz kita Dr. Erwandi Tarmidhi MA Hafizallah, tentang harta haram muamalat kontemporer. Ini buku yang sangat recommended, buku yang sangat kami wasiatkan untuk dimiliki setiap kita, apapun status kita, apapun profesi dan pekerjaan kita. Buku ini layak untuk kita miliki, ya, sebagai pegangan kita, pijakan kita ketika kita melakukan berbagai macam muamalah dunia kita. Sebelum kita kaji kitab ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu, karena di dalam kitab ini yang ada hanya tentang al-halal wal haram. Hanya ada itu. Halalkah, haramkah? Bolehkah, tidakkah? Itu yang ada. Ya, silakan merapat ke depan. Ya, jadi di dalam buku ini hanya ada itu. Halal atau haram, boleh atau tidak. Kalau terkait dengan yang halal, tidak ada masalah tentunya. Tetapi ketika sudah bersinggungan dengan hal-hal yang haram, ini yang mungkin sedikit bermasalah. Mas ulun, tidak semua dari kita, hatta yang sudah ngaji sekalipun, itu bisa berlapang dada, ya, ketika berbicara tentang al-halal wal haram. Ini berat. Ada sebagian kita yang alhamdulillah tauhidnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tetapi ketika sudah bersinggungan dengan masalah profesi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan di situ tentunya ada al-halal wal haramnya, ini yang paling berat. Sampai ada ungkapan, saya kalau masalah syirik sudah saya tinggalkan, alhamdulillah. Untuk melakukan hal-hal yang tidak disunahkan sudah saya tinggalkan. Tapi kalau sudah masalah ini berat. Ini urusan perut, ya, urusan makan. Kalau haram terus gimana? Inilah ujian kita ya ikhwah. Inilah ujian kita.
kita diuji dengan profesi kita, diuji dengan pekerjaan kita. Yang halal, alhamdulillah. Nah, tetapi ketika di situ ada syubhat-syubhatnya, ada kerancuan-kerancuannya, atau bahkan nyata-nyata haramnya, ini tidak bisa, tidak, harus kita tinggalkan. Nah, disitulah dibutuhkannya dada yang lapang, ya, dan ini merupakan konsekuensi dari keislaman kita. Karena seorang muslim yang benar itu adalah dia harus tunduk, patuh, berserah diri kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perkataan kenapa seperti ini, enggak. Tugas kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah sikap mukmin yang benar. Makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya kata Allah, jawaban seorang mukmin ketika diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada yang ketiganya. Sami'na wa ata'na. Seberat apapun persoalannya, walaupun itu terkait dengan profesi kita, pekerjaan kita, ladang perut kita, kalau memang itu halal, alhamdulillah. Tapi kalau itu haram, maka tinggalkan sejauh-jauh. Ini sikap yang benar. Makanya Allah mengatakan terkait dengan ketentuan untuk taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, Allah mengatakan apabila ya Rasul kalian memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka datangi perintah itu. Sebaliknya, ketika Nabi kita melarang akan sesuatu, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Nah, ini merupakan konsekuensi dari keislaman kita. Kenapa? Kita muqaddimahi kajian kita untuk membangun, untuk menumbuhkan ketundukan, kepasrahan, dan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada semua ketetapan-ketetapan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini penting. Apabila ini sudah dapat, ini sudah tertanam, ini sudah ada, nyaman. Apapun yang akan disampaikan, sami'na wa ata'na. Persoalan saat ini mungkin sebagian kita belum bisa meninggalkannya. Paling tidak kita sudah membenarkan itu. Iya, itu benar. Itu halal, itu haram. Persoalan saat ini mungkin sebagian kita belum bisa meninggalkan. Paling tidak ketidakmampuan kita meninggalkan sesuatu yang haram tersebut tidak menjadi alasan kita mengingkari hukum. Itu yang penting. Ya, paling tidak itu dahulu. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berlepas dari segala hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji kitab ini butuh waktu yang panjang. Sangat panjang bahkan. Ya, apalagi kita hanya bertemu 1 bulan 1 kali. Tapi tidak masalah. Yang penting semangat kita, kemauan kita untuk membaca, untuk mengkaji, dan untuk bertanya kita akan dapat. Ya, alhamdulillah kami sudah mengkhatamkan kitab ini selama 3 tahun. Di Barabas sudah selesai. Ya, selama Ramadan full 3 tahun Ramadan, 1 Ramadan 1 bab, 1 Ramadan 1 bab, 1 Ramadan selesai. Ya, alhamdulillah, tapi itu pun masih banyak yang lepas ilmunya. Maksudnya apa? Dibaca hilang, dibaca hilang. Paling tidak orang buat akun sudah tuntung kan kita. Ya. Baik, keluarga sekalian, kitab ini di dalamnya ada 4 bab judul besar. Ya.
kita akan langsung konsentrasi di bab yang ketiga, bab yang paling menggurita hari ini tentang masalah riba. Jadi bab pertama itu tentang harta haram, itu berkaitan dengan ya kayak jual beli, masalah-masalah benda-benda. Kemudian bab yang kedua masalah gharar, ini juga sangat penting. Bab ketiga masalah riba, dan bab keempat tentang taubat dari riba. Kita akan konsentrasi di bab yang ketiga terlebih dahulu, dan nanti mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya pian sudah pegang buku semuanya, karena dengan pegang buku maka akan lebih mudah. Buku pegang, catatan juga pegang untuk mendapatkan faidahnya. Kita yang kita anggap penting, semuanya penting tentunya. Yang kita anggap penting kita sampaikan, yang cukup kita baca kita lewatkan. Yang penting kita akan ulas secara umum. Baik, yang pegang buku silahkan dibuka bukunya. Yang tidak ada pegang buku ya cukup buka kupingnya, itu aja. Ya, baik. Bab malam ini tentang riba harta haram. Ya, makanya tadi sudah kita mukadimahi untuk tunduk, nerima, apalagi pasrah. Jadi kalau sudah disuntik masalah ini tidak masalah, sudah siap mentalnya. Itu boleh? Baik. Kita akan baca, nanti kita jelaskan, kita baca, kita jelaskan. Ya tidak apa-apa butuh waktu panjang, karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah tulus zaman, yaitu waktu yang panjang, waktu yang lama, tidak masalah ya. Bismillah. Berkata Ustadzuna Irwan Tirmidzi hafizallah, bab keempat rupanya di sini, bab yang keempat, riba harta haram. Pertama tentang definisi riba. Ini penting, karena sampai hari ini ulun mendapati banyak sekali pertanyaan yang sampai kepada kami, bertanya tentang persoalan yang sejatinya bukan riba, tetapi apakah ini riba? Ini banyak betul yang masih belum paham tentang apa itu riba. Nah, jadi dari sebuah definisi, paling tidak secara umum kita sudah mengetahui apa itu riba. Riba di dalam bahasa Arab berarti bertambah, itu az-ziyadah, an-numu, ya, jadi bertambah, berkembang. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Itu secara bahasa. Ya, jadi secara bahasa riba itu adalah bertambah atau berkembang. Adapun menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang, atau dikenal dengan riba dain. Ulangi, menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Realnya A berhutang kepada B 10.000, kemudian nanti A mengembalikannya 11.000 rupiah. Maka 1.000 rupiah ini namanya apa? Ziyadah. Ini namanya beban yang ditambahkan kepada siapa? Orang yang berhutang. Kemudian, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi. Jadi di dalam Islam dikenal dengan 6 komoditi ribawi. 6 komoditi ribawi. Pertama, emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, gandum. Ditukar dengan emas 2 gram. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena emas dengan emas
Ini kata para ulama kita disebut dengan komoditi ribawi yang memiliki kesamaan jenis dan illah. Maka apabila ingin membarterkan, mentransaksikan, diperlukan dua syarat. Yang pertama tunai, dan yang kedua harus sama. Berarti 1 gram ditukar dengan 1 gram. Artinya apabila pian punya emas 20 gram, kemudian pian ingin mendapatkan emas yang terkini, mungkin modelnya, ya, bentuknya. Singkat cerita, pian datang ke pasar. Ya, ujar pian, ini saya punya gelang 20 gram. Saya ingin gelang yang 25 gram itu. Apabila transaksinya langsung tukar tambah tanpa ada pembayaran terlebih dahulu, tanpa ada penjualan terlebih dahulu, kena riba di situ. Berarti bagaimana caranya? Jual terlebih dahulu gelang pian tadi. Setelah pian dapatkan uangnya, baru pian beli yang baru. Konsekuensinya biasanya harga beli toko itu lebih murah. Makanya diikat agar kita tidak lari dengan harga
mengembangkan riba hingga datangnya Islam. Itu sejarah singkat saja yang tidak perlu kita kupas panjang-panjang. Kemudian yang selanjutnya kita akan sampaikan bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Kita ingin melihat bagaimana praktek riba yang pernah ada di masa jahiliyah, dan nanti kita akan coba bandingkan dengan riba yang ada pada hari ini. Kita lihat. Paling tidak Ustadz kita menyampaikan ada 4 bentuk riba jahiliyah yang pernah berkembang di masa itu. Bentuk yang pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Ini bentuk yang pertama. Jadi si fulan meminjamkan 10 keping emas untuk masa-masa tertentu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan. Dan perjanjiannya, apabila si B mengembalikan pinjaman tadi, harus mengembalikan berapa? 11 keping emas. Maka selisih 1 keping emas inilah disebut dengan riba. Hukumnya adalah haram. Ya. Bentuk yang kedua, seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Nah, ini yang paling berkembang hari itu. Ya, jadi pinjamkan saya 10 keping emas. Apabila jatuh tempo dan ternyata saya tidak bisa bayar, tolong berikan tangguh kepada saya dan saya nanti akan membayarnya atau akan saya tambah ketika saya membayarnya. Ini model kedua yang pernah berkembang di masa jahiliyah. 3. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Ini juga pernah berkembang di masa jahiliyah. Dan model yang keempat, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokoknya. Jadi kalau kita lihat itu hampir mirip. Yang ingin kita ambil apa? Keluarga sekalian, di masa jahiliyah, riba itu tidak ditetapkan sedari awal. Tadi A datang kepada B, wahai B, pinjamkan saya 1 juta rupiah. Katakan demikian. Kemudian si B pinjamkan uang ini 1 juta rupiah. Nanti bulan depan engkau bayar. Selesai. Ini transaksi yang hari itu berlaku. Ujar B, ini 1 juta rupiah. Nanti bulan depan bayar 1 juta rupiah. Nah, seiring waktu, ketika sampai bulan depan ternyata A tidak bisa bayar, B berkata, wahai A, besok jatuh tempo, bayar hutangmu. Kalau tidak, nah ini baru, bayar hutangmu. Kalau tidak, maka engkau akan kena penalti berupa tambahan. Nah, artinya apa? Riba yang ditetapkan di masa jahiliyah
itu akan ada kapan? Ketika yang pinjam tidak bisa bayar ketika kesepakatan telah disepakati. Nah, itu yang terjadi pada hari itu. Artinya ribanya tidak ditetapkan sedari awal. Nah, adapun hari ini ya, duit belum keluar, pinjamannya belum cair, tetapi sudah ada deal kesepakatan. Ini duitnya 100 juta, bunganya sekian. Apabila ada keterlambatan maka akan ada kena penalti lagi. Ini menunjukkan bahwasanya riba di masa ini jauh lebih parah daripada riba di masa jahiliyah. Ini yang terjadi. Nah, makanya keluarga sekalian, transaksi-transaksi model yang kita sebutkan tadi wajib dan harus kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita seperti kebanyakan orang yang menggantungkan hajatnya, yang menggantungkan kebutuhannya kepada instansi ataupun lembaga-lembaga ribawi. Kalau tidak boleh pinjam, nanti gimana saya bangun rumah? Kalau tidak boleh pinjam ke situ yang ada bunganya, bagaimana saya bisa beli mobil? Kalau tidak boleh pinjam ke situ, bagaimana saya bisa beli motor? Inilah keadaan umat pada hari ini. Mereka menggantungkan hajat mereka kepada lembaga-lembaga ribawi yang belum disebutkan. Jadi seolah-olah apabila yang tidak ada, maka mereka tidak akan mampu untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman, di mana letak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini persoalan besar. Karena banyak sekali jawaban-jawaban kaum muslimin ketika dikatakan riba itu haram, bunga bank itu haram, ya, mereka berdalih seperti tadi. Terus bagaimana kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini? Nah, inilah jawaban yang tidak benar, sanggahan yang tidak benar. Sama halnya kita menggantungkan hajat kita kepada lembaga-lembaga ribawi yang justru mulai saat ini kita harus berkomitmen bersama-sama memberantas, menjauhkan, meninggalkan dan menjauhkan manusia dari yang namanya riba. Nah, inilah keluarga sekalian tentang definisi riba. Baik. Kemudian hukum riba. Tidak seorang muslim pun, lihat di sini, tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Tidak ada. Ya. Tidak ada seorang muslim pun yang menyangkal, yang menolak, yang membantah bahwasanya riba itu hukumnya adalah haram. Tidak ada. Al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Itu tegas. Ya, tidak ada sedikit pun kesamaran bagi seorang muslim tentang haramnya riba, karena Allah yang langsung menyatakan hal tersebut. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 278. Dan Allah mengancam
akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Al-Baqarah 270 279. Nah, ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya riba. Dan semua itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarangnya. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarangnya. Kemudian, dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Keluarga sekalian, ini di antara ancaman yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pastinya bahwa sesuatu yang diharamkan Allah, pasti di balik pengharaman itu terdapat madarat, terdapat bahaya yang sangat besar. Di antara bukti rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah ingatkan itu. Allah ingatkan, Allah ancam agar kita mawas diri, agar kita lebih berhati-hati, agar kita tidak terjebak dalam praktek-praktek ribawi. Ya ikhwah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dosa riba itu cabangnya banyak. Ya, cabangnya banyak. Dan dosa riba yang paling ringan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mithlu ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang anak kandung yang menzinai ibunya sendiri. Wal a'yadu billah. Ini dosa riba yang paling ringan. Artinya bisa kita gambarkan bagaimana dosa riba yang paling berat. Dan ini sebagai peringatan bagi kita bahwasanya dalam pengharaman riba Allah tidak main-main. Allah tidak main-main. Di dunia diancam, di alam kuburnya diancam, ketika dibangkitkan dari kuburnya juga diancam, ketika proses penghisapan pun diancam, dan setelah berlalunya masa pengadilan pun ada ancaman. Adzan kah? Oke. Silakan adzan di Kuminang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Nah, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita bayangkan betapa seriusnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk urusan yang satu ini. Ancaman demi ancaman disampaikan, tidak lain adalah agar kita semua lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap riba. Karena setuju atau tidak setuju bahwa riba pada hari ini sudah sangat menggurita, menyapa seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawahnya sampai kalangan atasnya. Bahkan wal'iyadzubillah, ada sebagian mereka yang justru pencaharian rutinnya, ma'isyah tunggalnya dari situ. Dia mengembangbiakkan uangnya dengan cara menghisap darah saudaranya. Ini betul-betul terjadi. Dari yang 5.000 per harinya atau per 10.000 per pekannya, dan itu betul-betul terjadi. Satu sisi mereka mengatakan bahwa kami terbantu, kami mendapatkan pinjaman, kami mendapatkan bantuan. Kalaupun ada ribanya tidak seberapa. Ini alasan sebagian saudara-saudara kita yang ketidakadaan ilmu padanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kepada besar itu riba. Ketika itu riba, maka hukumnya seperti itu. Kita buktikan. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Hanzalah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa thalathina zanyah. Lihat, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun, 1 dirham
1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui itu riba. Ya, ini dirham dia ambil, dia peroleh dengan cara-cara riba, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu min sittin wa thalathina zaniyah, maka dosanya itu lebih besar wal'iyadu billah dari 36 kali perzinaan. Lihat, ini bukti lain yang menunjukkan kepada kita bahwa masalah riba bukan masalah main-main. Bahkan kalau kita masih ingat hadis-hadis yang kita sampaikan di pertemuan pertama bahwa terpuruknya sebuah bangsa itu disebabkan riba. Ya, terpuruknya sebuah bangsa, terpuruknya sebuah negeri, hancurnya perekonomian sebuah bangsa itu diantara sebab pemicunya adalah riba. Kenapa? Allah sudah menegaskan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan harta riba. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bertransaksi dengan riba, sekecil apapun besar ribanya atau sebesar apapun riba yang dia dapatkan, Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Ketika para ulama kita menjelaskan maksud dari Allah menghancurkan harta riba, itu ada 3 kemungkinan kata mereka. Kemungkinan yang pertama, yang Allah hancurkan adalah hartanya. Habis. Tidak berbekas. Dan itu kejadian. Atau yang kedua, yang Allah hancurkan adalah orangnya. Dan yang ketiga, Allah cabut keberkahan pada harta tersebut. Nah, ini diantara penjelasan para ulama kita terkait dengan Allah menghancurkan harta riba. Dan kalau kita perhatikan, sejarah telah mencatat kawan-kawan dekat kita, kolega kita, relasi bisnis kita, ketika mereka bermuamalah dengan riba, lihat apa kesudahan mereka. Ada yang kolap, ada yang bangkrut, ada yang disita, bahkan ada yang sampai gila. Ini fakta-fakta di lapangan yang kita tidak bisa menutup mata dari itu. Dan ini merupakan pembuktian. Dan Allah telah menegaskan itu. Dan Nabi kita menjelaskan pula bahwa seberapapun harta riba yang dikumpulkan seseorang, maka semua akan berujung kepada habis. Berapa saja banyaknya. Kenapa? Allah cabut keberkahannya. Nah, sementara di penghujung ayat Nabi Allah mengatakan wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menyuburkan harta sedekah. Jadi Allah hancurkan riba dan Allah suburkan, kembang biakkan harta-harta sedekah. Infak, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Ya, memang matematika kita berkurang, tetapi matematikanya Allah itu bertambah. Kenapa? Allah suburkan. Dan sejarah tidak pernah mencatat orang yang gemar bersedekah dirilis orangnya kolak, itu tidak ada. Tidak ada, ya kawan. Tetapi yang banyak apa? Fulan ketangkap, fulan kolak, fulan bangkrut. Apa sebab? Riba. Di lembaga ini, di bank ini, namanya habis dah. Ya, nah keluarga sekalian, ini membuktikan bahwasanya banyak atau sedikitnya riba dosanya besar. Kemudian sedikit lagi, di dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga
memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba, karena riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Tinggalkanlah oleh kalian, jauhilah oleh kalian akan 7 hal yang membinasakan, akan 7 hal yang menghancurkan. Salah satunya adalah riba. Ya, syirik, sihir, ya, itu bagian-bagiannya. Nah, riba itu salah satunya. Riba itu salah satunya. Kemudian begitu besarnya dosa riba sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya dan siapa saja yang berkontribusi terrealisasinya sebuah riba. Jadi orang yang melakukan transaksi riba dan siapa saja yang punya andil dalam transaksi tersebut, maka semuanya akan mendapatkan laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Jangan sampai sebab tanda tangan kita, jangan sampai sebab KTP yang kita berikan itu menjadi sebab terlaksananya praktek ribawi. Berarti apa? Kita punya andil di situ. Dan siapapun yang punya andil di situ akan mendapatkan akibatnya. Kita lihat. Berkata Jabir radhiyallahu an, dalam Sahih Muslim dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat orang yang makan harta riba. Kemudian wa mukilahu, yang memberikan riba. Jadi nang memberi, nang menerima, maksudnya transaksinya terjadi, kedua-duanya mendapatkan laknat. Kemudian wakatibahu, pencatatnya. Kemudian wasyahidai, 2 orang saksinya. Waqalahum sawa, mereka semuanya sama, maksudnya dalam dosanya. Jadi siapapun yang terlibat maka akan mendapatkan bagian dari dosanya. Coba lihat ikhwatul iman. Nabi kita mengatakan al-akhid wal mu'ti fihi sawa. Al-akhid yang menerima, wal mu'ti yang memberi, fihi sawa. Kedua-duanya sama di dalam dosa. Ya. Jadi jangan pernah bermimpi, jangan pernah berangan-angan ataupun berpikir untuk melakukan praktek-praktek ribawi. Kalaupun seandainya Allah menguji kita dengan persoalan ekonomi misalnya, maka ujian ini tidak boleh menjadi alasan kita melakukan muamalah ribawi. Kalau ternyata memang rezeki yang Allah berikan kepada kita ternyata cukupnya hanya untuk ngontrak rumah, ya tidak masalah. Atau mungkin rezeki yang Allah berikan kepada kita cukupnya untuk nyewa rumah, tidak ada masalah. Daripada kita mencukupi fasilitas hidup kita dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka semuanya tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ulangi, maka semuanya tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik, mungkin ada yang membantah seperti ini. Nah, itu fulan, misalnya dia muamalahnya dengan riba, prakteknya dengan riba, transaksinya riba. Kok misalnya mobilnya banyak, tanahnya di sana sini, ya ikhwan. Tadi kita katakan, yang Allah hancurkan itu bisa jadi orangnya, bisa jadi hartanya, bisa jadi keberkahannya yang Allah angkat.
Kalau harta kita tidak ada keberkahan padanya, ini akan berdampak kepada buruknya ibadah kita kepada Allah. Bisa jadi kenapa kita sulit meninggalkan maksiat? Kenapa susah bagi kita meninggalkan dosa? Oh, ternyata penyebabnya adalah dosa-dosa riba yang telah mengakar pada kita. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan misalnya, ternyata untuk mendapatkan itu dari harta-harta riba. Akhirnya ibadah kepada Allah malas-malasan. Ya, salat berjamaah uring-uringan, bisa jadi itu diantara atau akibat dari riba yang kita konsumsi. Nah, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat besarnya dosa riba, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tetap di sana. Kalaupun seandainya kita pernah terjebak dengan riba, maka segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, memperbanyak sedekah untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut, memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan segera berlepas diri dari lingkaran riba tadi. Tidak untuk kita tunda-tunda lagi. Tentunya kita tidak ingin besok kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa riba. Tentunya kita tidak ingin besok kita dimatikan Allah dalam keadaan membawa dosa riba. Karena kita ingin datang kepada dengan biqalbin salim. Datang kepada Allah tanpa dosa, jiwa yang bersih. Maka ikhwatal iman, bagaimana keadaan saudara-saudara kita datang kepada Allah dimatikan dalam keadaan membawa dosa riba. Sementara ancaman demi ancaman telah disampaikan Allah dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagus sekalian, adapun apa yang pernah kita ambil dari harta riba, mungkin dahulu kita beli rumah dengan riba, kita beli mobil dengan riba, maka Allah mengatakan yang sudah kalian ambil ya sudah. Yang penting sekarang Anda bertaubat kepada Allah. Yang sudah ya sudah, itu urusannya kita dengan Allah. Yang penting kita tidak mengulanginya lagi. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak kebaikan dengan harapan kebaikan-kebaikan. Dan sedekah-sedekah tadi akan menggugurkan dosa-dosa riba yang kita pernah ada di situ. Ini berat, tapi insya Allah ketika kita mau, maka pasti Allah bukakan jalan untuk itu. Nah, ini sebagai mukaddimah untuk pertemuan perdana dengan kitab ini. Ya, insya Allah kita akan kaji setiap bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembangkan dalam tanya jawab insya Allah. Jadi pada malam hari ini kita sudah sampaikan yang pertama tadi, membangun, menanamkan sikap, sifat berserah diri, pasrah, tunduk kepada Allah atas semua perintah dan larangan-larangannya. Yang kedua, bahwa riba artinya adalah az-ziyadah secara bahasa. Adapun secara syarat tadi sudah kita sampaikan, secara garis besarnya itu penambahan beban atas orang yang berhutang atau melakukan riba dalam jual beli. Ya, nanti kita jelaskan di belakang insyaallah. Kemudian kita sudah sampaikan tentang ancaman-ancaman riba, pastinya sangat dahsyat. Maka ancaman ini menjadi peringatan bagi ulun dan biar sabarataan. Wallahu alam. Ini saja. Kita akan kembangkan dalam tanya jawab, ya insyaallah kemudian bisa berkembang.
Pertanyaan bisa langsung dan bisa tertulis. Ini ada pertanyaan tertulis. Bagaimana yang sudah terlanjur ambil KPR riba, apa termasuk tidak meninggalkan sisa riba? Kalau itu diteruskan, bagaimana solusinya? 2. Apakah langganan PDAM termasuk riba? Baik, keluarga sekalian. Jadi para sahabat dahulu, mereka itu apabila ingin melakukan sesuatu pasti terlebih dahulu bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini apa hukumnya? Ini boleh atau kada? Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus di dalam sahih beliau, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Artinya apa? Yang ingin sampaikan adalah ilmu itu imam. Ilmu itu adalah imam. Adapun amal adalah makmum. Akan berbahaya apabila makmum di depan, imam di belakang. Ini berbahaya sekali. Paham Mas Allah? Ilmu itu adalah imam. Di mana letaknya? Di depan. Amal itu adalah makmum di belakang. Nah, kalau seandainya kita balik makmum di depan, imam di belakang, apa yang terjadi? Hancur. Ini yang terjadi hari ini. Kayak apa Ustaz? Kami sudah terlanjur. Ini kan gitu pertanyaannya, terlanjur. Terlanjur KPR rumah dengan cara riba. Terlanjur ambil mobil dengan cara riba. Bagaimana? Nah, tadi Allah mengatakan apabila datang mau'izah kepada kalian, apabila datang peringatan kepada kalian tentang hukum riba, fantaha, selanjutnya dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah dia ambil. Persoalannya sekarang ini masih jalan, hanya 2 bulan, cicilannya 10 tahun. Wah, itu masih mending lah. Nang repot itu sudah 5 tahun, sisa 5 tahun lagi. Ini yang repot. Nang kayak apa? Keluarga sekalian, syarat taubatan nasuha itu berapa? Salah satunya berhenti. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Selanjutnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatan nasuha. Kita bagaimana akan dikatakan bertaubatan nasuha kalau kita masih berada di situ? Ulun dulu punya jamaah. Beliau ini ngaji. Profesi beliau waktu itu kepala salah satu bank konvensional. Jadi pernah kajian di rumah Sidin, dia bilang seperti ini, Ustaz, saya kalau malam nangis ingat dosa riba, tapi pagi sampai siang saya kembali dengan riba. Kayak apa, Ustaz? Kita mau ngomong apa coba? Apa yang mau kita jawab? Kita tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Anda sudah tahu hukumnya, berarti Anda yang harus menyudahinya. Nah, maka ketika Ustadzuna Arifin hari itu ditanya, kajian waktu itu di mana? Di Ar-Rahmat waktu itu, ya mungkin 6 tahun yang silam, ditanya dengan yang sama, apa solusinya? Maka beliau menyampaikan 2 solusi saat itu. Yang pertama, cari pinjaman untuk segera melunasi cicilan yang tersisa. Tentunya pinjaman yang tidak berbunga. Atau yang kedua, ini pilihan yang terberat,
jual itu rumah, hasil penjualan bayarkan sisa hutang kita. Kalau ada lebihnya, belikan rumah yang apa adanya. Tidak ada jawaban yang lain dan tidak ada solusi yang lain. Ya, itu saja cara untuk menyelamatkan kita dari riba. Kalau tidak, maka sampai 10 tahun ke depan kita akan terus bertransaksi riba, dan status kita sebagai apa? Yang ngasih makan riba. Bukan memakan, tapi yang ngasih makan riba. Jadi kita bukan yang makan, betul, tetapi kita yang ngasih makan riba kepada yang nerimanya. Yang kedua, masalah PDAM, masalah PLN, wallah tidak ada riba di situ. Adapun penalti yang disyaratkan, misalnya kalau terlambat membayar sampai cicilan yang berapa tindakan 2 bulan ya, maka akan disita, diputus atau denda. Ini termasuk al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim tergantung dengan syarat yang mereka buat. Tidak ada riba di situ. Tidak ada riba di situ. Ya. Jadi PDAM-nya, listriknya, kalaupun menerapkan denda boleh, tidak masalah. Karena di situ tidak ada asas hutang piutang, tidak ada. Ya. Sebagaimana pula ketika intinya bahwa nanti kita bahas tentang al-muslimun ala syurutihim. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hukum pakai jasa GoFood dan hukum kerjasama dengan GoFood seperti warung yang kerjasama? Wallahu a'lam. Ada khilaf di tengah asatidzah kita tentang GoFood ini. Bahasa mudahnya adalah, ya, ini kan bahasa orang hari ini. Bahasa mudahnya itu kita memberikan layanan jasa upah, membelikan makanan, kemudian nanti mendapat fee atas jasa tersebut. Contoh seperti ini, ya. Ulun punya motor. Dalam rangka untuk memudahkan pian di komplek GMA ini, ulun bilang, Bapak Ibu yang pengen beli apa saja, konfirmasi ulun. Nanti ulun yang belikan. Terkadang karena mungkin ulun di luar, pian telepon, Asbi tolong belikan martabak yang ini. Harganya sudah ketahuan, ada yang 30.000, 50.000, siap. Maka pada saat itu ulun membelikan martabak terlebih dahulu, harga berapa? 50.000 tanpa ada tambahan. 50.000, udah. Nyampe rumah pian, Bu, ini 50.000. Ini martabak harga 50.000. Pian bayar 50.000 plus berapa jasanya? Untuk nganter ini katakan 15.000, berarti 65.000. Nah, inilah real tentang GoFood. Ada khilaf. Ya, ulun sampai hari ini masih mengambil pendapat yang membolehkan. Karena di dalam transaksi GoFood ini tidak ada tujuan utama untuk hutang piutang, tidak ada sama sekali. Memang ada hadis yang menyatakan demikian, la yahillu bai'un wa salafun. Tidak halal menggabungkan transaksi hutang piutang dengan transaksi komersil, tidak boleh. Membelikan martabak hutang apa tidak hutang? Hutang. Saya ngutangin pian membelikan martabak, ini namanya sosial, hutang piutang. Nah, pada saat yang lain ulun juga mengambil keuntungan dari mana? Dari jasa mengantarkan makanan. Nah, ini secara hadis tidak boleh. Nah, tetapi wallahu alam, larangan tersebut lebih nyata apabila tujuan transaksi itu nyata-nyata adalah hutang piutang. Ulun contohkan seperti ini, misal, ya fulan, saya siap memberikan pinjaman kepada Anda 100 juta rupiah dengan syarat Anda jual rumah Anda sebelah sana. Ini namanya menggabungkan. Ini jelas tujuannya apa? Hutang piutang. Nah, ada pun GoFood sama sekali tidak. Dan itu pun hanya terjadi hitungan waktu. Kecuali wallahu a'lam,
apabila dalam hal ini si objeknya tadi mengambil keuntungan lain dari pembelian tadi. Misalnya harganya 45 dibilang 50, ini tidak boleh jelas. Ya, jadi ulun secara pribadi wallahu alam, satu, apabila harga yang dibelikan sesuai dengan harga yang tertera. Dua, ada kejelasan sedari awal, ulun secara pribadi masih mengatakan boleh. Karena GoFood di sini sama sekali tidak ada tujuan dalam rangka apa? Hutang piutang. Pun dengan kita kerjasama dengan ojek-ojek tadi, yang penting jelas. Siapapun datang pada pian, ini harganya 5.000, ini 10.000, 15.000, dan pian jangan memberikan tips atau keuntungan lain kepada si ojeknya tadi. Udah, ini 5.000, urusan berapa ongkirnya itu urusan dia dengan siapa? Pembelinya. Ulun mengatakan demikian, wallahu a'lam. Kemudian bekerja dengan bos kafir bolehkah? Bagaimana dengan kerja di tempat yang sering melakukan perkara bid'ah? Keluarga sekalian, ya, tidak ada masalah kita bekerja dengan non muslim, ya, selama pekerjaannya dinyatakan halal. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menjadi kita mengambil upah, mengangkatkan air dengan orang Yahudi, pernah, tidak ada masalah. Ya, selama pekerjaannya nyata-nyata halalnya. Yang kedua, tentunya tidak ada intimidasi untuk melakukan hal-hal yang menjadi keyakinan mereka. Selama itu tidak ada masalah. Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Yang salah itu apabila dengan kita bekerja di sana, satu, kita memberikan loyalitas kita kepada mereka. Yang kedua, kita mengikuti apa maunya mereka dalam konteks hari-hari besar mereka, itu tidak boleh tentunya. Tapi kalau semata-mata kita jual jasa kita, jual tenaga kita, dan kita mendapat upah dari situ, tidak ada masalah, boleh. Ya, nah jadi karena hukum asal sebuah al-aslu fil ibahah, jadi hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Termasuk dengan pertanyaan kedua tadi, ya, kalau memang itu hanya sebuah pekerjaan saja, kecuali apabila pekerjaannya nyata-nyata menyelisihi, nyata-nyata untuk melegalkan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, maka sebaiknya ditinggalkan atau dijauhi. Wallahu a'lam. Bagaimana jika deposit di bank syariah dan mendapatkan bagi hasil, apakah itu riba? Wallahu a'lam. Ulun masih mengatakan itu adalah riba. Ya. Ulun masih mengatakan itu adalah riba, walaupun itu di lembaga-lembaga syariah. Karena apa itu? Baik, keluarga sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa hari ini telah menjamur lembaga-lembaga syariah. Ini satu yang perlu kita apresiasi. Dan harapan kita tentunya lembaga-lembaga syariah ini bukan sekedar kamu plase nama, tapi betul-betul real berkomitmen dengan syariahnya. Sekarang ulun coba dengan logika kita. Ketika kita nabung di salah satu lembaga syariah, ya, tujuan kita apa? Nabungkah? Kerjasamakah? Satu dulu. Apa jawaban pian? Apa jawaban pian? Berarti nabung. Nah, berarti yang namanya nabung itu akadnya adalah al-qardu, yaitu apa? Hutang
piutang. Hakikatnya kita ngasih pinjaman kemana? Ke lembaga syariah tadi atau ke lembaga konvensional tadi. Nah, maka yang namanya tabungan ini akadnya sosial. Kita ngasih pinjaman, ngasih bantuan, maka semua akad sosial itu tidak boleh ada asas manfaat. Tidak boleh ada asas manfaat. Sekecil apapun manfaat yang kita peroleh dari tabungan kita, wallahu a'lam, itu namanya riba. Nah, maka untuk mengatasi itu bagaimana? Wallahu a'lam, ulun pernah mendengar tapi ulun menanyakan, katanya di lembaga-lembaga syariah ini kita bisa nabung dan meminta tabungan kita flat itu aja. Maksudnya tidak ada penambahan. Katanya boleh seperti itu. Jadi kita hanya nabung uang kita. Dan kalaupun ada tambahan tidak boleh masuk ke kita. Jadi rekening kita blok untuk hanya tabungan kita. Tidak ada penambahan apapun jenis namanya. Apa itu namanya bagi hasil? Apa itu namanya fee atau apapun namanya. Karena ini biasanya hanya lebih kepada nama-namanya saja. Pada hakikatnya apa? Sama bunga banknya. Ulama masih mengatakan itu riba. Ya, jadi jangan terkecoh. Kita lihat prakteknya apa. Kita contohkan lain. Ketika kita ingin pinjam uang, ya, ke lembaga-lembaga syariah tadi, kita pengen pinjam 10 juta atau pinjam 100 juta untuk modal usaha kita. Kira-kira mereka mau enggak memberikan pinjaman itu cuma-cuma? Mau enggak? Tidak mau. Karena yang namanya lembaga-lembaga perbankan, hidupnya mereka dari situ. Hidupnya dari situ. Makanya mereka kelayapan ke rumah-rumah, ke warung-warung, ke sawah-sawah, nawarin bunganya sangat kecil, 0%, sekian persen. Kelayapan nyari apa? Nyari mangsa. Dia teleponnya, pengen punya rekening, sering dapat telepon. Pak, kami dari ini, Pak, kami dari nawari bla 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 bla. Bapak beruntung dapat ini bla 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 bla. Mereka nyari mangsa sebanyak-banyaknya. Ya, nah jadi ulun wallahu a'lam masih mengatakan semuanya belum ada yang betul-betul syar'i sesuai dengan namanya. Tapi tetap kita berikan apresiasi, mudahan kedepannya mereka bisa berlepas dari BI. Selama masih ngekor di BI tidak akan bisa, karena regulasinya jelas. Ya, maka sekarang tumbuh kan konvensional sampingnya syariah, konvensional sampingnya syariah. Dan menurut pengakuan salah seorang praktisi bank konvensional yang sudah resign hari itu datang ngobrol bersama ulun, ya, ketika kita awal membuat koperasi dia datang, kita datang dari Jakarta, dia cerita, Ustaz, saya kurang lebih 12 tahun di konvensional. Setelah saya baca bukunya Ustaz Arifin Badri, saya terbuka, akhirnya saya mau berhenti. Nah saat itu bank saya ini membuka syariahnya. Nah, saya ditarik ke situ. Setelah saya ke situ kata beliau, ternyata yang beda hanya pada apa? Pada namanya. Prakteknya apa? Sama. Akhirnya dia berhenti. Kalau tanya, terus Pak sekarang apa kerjanya? Saat itu 2012 dia katakan saya jualan gorengan Pak. Berapa keuntungannya? Tidak 10% dari gaji saya. Tapi bagaimana? Saya nyaman, saya lapang. Itu pengakuan beliau di hadapan ulun di 2012 ketika kami pertama kali membangun Koperasi Ar-Rahmah. Wallahu a'lam. Bismillah, saya punya perhiasan tetapi dipinjam orang lain dan perhiasan tersebut telah mencapai nisab. Apakah yang ini dibayar nisab tersebut? Sebentar. Apakah yang membayar nisab tersebut pemilik emas atau peminjam emas? Yang bayar yang pun emas lah. Ya, jadi kata para ulama kita, apabila
uang kita itu dipinjam orang lain dan sampai haulnya dan sampai nisabnya, maka kita lihat apabila orang yang pinjam ini orang yang berpotensi membayar, ya karena dia juga punya usaha, maka kapan haulnya sampai keluarkan zakatnya. Tetapi apabila hutang tersebut di tangan orang yang kurang mampu, atau kita tidak tahu kapan dia bisa bayar misalnya karena masalah ekonomi yang bermasalah, maka dalam hal ini tidak mengapa, wallahu a'lam, zakatnya dikeluarkan ketika duit tersebut dibayarkan. Karena kita tidak tahu dibayar atau tidak. Tapi pertanyaannya tadi, siapa yang bayar? Maka jawabannya yang bayar zakat siapa? Yang punya emas, bukan yang pinjam emas. Yang pinjam emas tadi atau perizinan tadi, kalau dia berusaha dengan emas tersebut, dia punya usaha, usahanya maju misalnya, maka zakat yang dia keluarkan adalah milik pribadinya, bukan pinjaman yang dia pinjam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tertulis sudah habis. Ada pertanyaan langsung? Ibu-ibu di belakang ada? Nggih, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ingin menjadi KPR Ustaz. Nggih. Tetapi istri itu juga tetap melanjutkan. Apakah saya juga selain meninggalkan KPR juga meninggalkan istri? Nggih. Berat pertanyaannya malah. Nggih, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tugas berat kita sebagai kepala rumah tangga. Makanya Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang suami itu, seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Kemudian dalam banyak kesempatan Allah juga mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, diri kalian kemudian keluarga kalian. Makanya yang perlu kita pahami pula bahwa status sebagai suami itu jangan yang kita bayangkan yang penting saya bisa ngasih rumah, yang penting saya bisa ngasih nafkah, yang penting saya bisa memberikan fasilitas, enggak. Tetapi ada yang tidak kalah pentingnya adalah mampu dan tidaknya kita memberikan asupan agama yang benar kepada istri kita. Ini yang berat. Ini yang terkadang dilupakan oleh banyak suami. Karena mereka berpikir selama ini yang penting istri saya ada rumah, ada fasilitas, ada mobil, ada motor, duit yang cukup, dah. Kita katakan itu bagian dari kewajiban. Tetapi kewajiban yang tidak kalah pentingnya, bahkan super penting adalah bagaimana mengarahkan istri kita menjadi istri yang solehah, taat lawan Allah dan taat lawan kita. Nah, jadi ini persoalan, ya, sarung ulun tetap diajak duduk bersama, berdiskusi lagi, ajak ngaji. Bisa saja saat ini sidin belum terbuka, ya, sentuhan belum sampai, sampaikan pelan-pelan, kemudian terus nasihati. Insya Allah kalau istri kita mau mendengar, kemudian mendapatkan asupan tersebut dan terbuka, mudah urusannya. Tapi kalau seandainya dia bersikeras menolak kita, bahkan mungkin membangkang kita, menolak apa yang kita sarankan, bahkan tetap berkomitmen, berkekeh misalnya dengan riba tersebut, maka ini perlu dipertimbangkan kembali. Karena istri yang baik, dia akan taat kepada Allah dan suaminya. Istri yang solehah, istri yang taat kepada Allah dan suaminya. Ketika suaminya memerintahkan kepada kebaikan, maka istri wajib taat kepadanya.
Kata para ulama kita, tidak ada ketaatan yang lebih besar bagi seorang wanita setelah ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya daripada ketaatannya kepada suaminya. Tidak ada. Tidak ada lagi sudah. Nah, maka kalau seandainya sampai pada titik klimaknya udah diajak, diarahkan, disentuh, ternyata tetap bersekuku juga, maka pilihan ada pada kita. Istikharah kepada Allah, ya, bagaimana kelanjutannya, yang pasti adalah tetap untuk diajak dan diajak. Kalaupun tidak bisa juga, pilihan ada pada pian. Belum tidak berani memesan apa-apa, tapi pastinya bahwa wanita yang udah berani menolak perintah kebaikan suaminya, yang itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya, ini bisa dikategorikan wanita yang nusus atau wanita yang durhaka. Ya, maka untuk wanita seperti ini, Islam memberikan beberapa arahan. Yang pertama, pisah ranjang. Mau kita sanggup lah. Masalahnya mampu enggak kita, itu satu. Pisah ranjang itu berkenapa? Peringatan kita serius. Yang kedua, dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakiti, sehingga ilustrasinya apa? Diambil beberapa rumput dan dipukulkan. Kan ilustrasi saja. Ya, pukulan yang bukan mencederai, membuat memar, bukan. Kalau dua langkah ini sudah tidak bisa juga, langkah yang terakhir adalah ambil perwakilan masing-masing keluarga. Mas ulun, pihak biniannya kiau, lakinya kiau duduk bersama. Nah, kayak apa kesimpulan akhirnya? Itu jalan yang diajarkan Islam ketika mendapati ada istri yang nusus, atau bahasa kita mungkin durhaka atau membangkang kepada suaminya. Wallahu a'lam. Ulun tidak menyuruh apa-apa. Ulun hanya mengatakan itu yang ulun tahu terkait dengan problem ketika kita mendapati kasus seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada? Ulun masih siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Membuka rekening di bank ada akad ribanya. Bentuknya seperti apa? Baik. Keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita yang katakan sebagai dikatakan para ulama bahwa hukum menabung di bank, hukum asalnya adalah haram. Itu sepakat para ulama. Kecuali ada hajat yang sangat mendesak yang tidak bisa tidak. Contoh misalnya para pegawai nerima uang harus ngambil di rekening pribadi masing-masing. Mungkin sebagian perusahaan juga seperti itu. Hari ini mungkin jarang yang cash, Pak ya. Jarang yang cash. Semua perusahaan yang ulun tahu wallahu alam itu gaji insentif karyawan langsung ke rekening masing-masing. Ini kan kondisi keadaan yang memang tidak mungkin kita berkelak dari sini. Atau yang kedua, ketidakamanan harta kita ketika ada di rumah kita. Ya, di rumah mungkin tidak aman, takut ada perampok, takut ada maling. Maka wallahu alam dalam kondisi seperti ini mereka mengatakan boleh dengan catatan tadi. Dengan catatan tadi, kita harus betul-betul mampu menghitung duit real kita berapa.
Atau tadi kami sarankan tadi, yang sampaikan tadi, kita coba nego dengan pihak bank bahwa rekening kami ini hanya guna menabung. Kalaupun seandainya ada bunganya, maka jangan dimasukkan ke rekening ini. Itu cara yang bisa kita tempuh. Nah, jadi hukum asalnya tidak boleh, tapi ketika ada hajat yang sangat mendesak, mengatakan sangat mendesak, yang tidak bisa tidak, maka wallahu a'lam, semoga tidak mengapa. Yang pasti bahwa kita tetap berkomitmen dengan duit yang betul-betul milik kita dan mengabaikan selain dari itu. Maksudnya bunga banknya. Kalaupun kita masuk juga, maka salurkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ulun, besok masih ada kajian. Kalau ada nanti waktu, besok sore insyaallah untuk ibu-ibu di Musalla Al Faruq di Permata Bunda KM 7. Ya, besok jam 4:30 sampai jam 6. Temanya arisan menurut tinjauan syariat. Arisan kan rame nih. Nah, apa hukumnya? Besok kajiannya. Malamnya di tempat yang sama insyaallah di Al Faruq juga, temanya tentang unsur-unsur yang menyebabkan haramnya sebuah transaksi, sebuah muamalah. Dan pagi Ahad di Suzuki Ar-Rahmat jam 8 sampai jam 10 tentang hukum tentang masalah broker, mediator, masalah calo, masalah perwakilan dalam sebuah transaksi jual beli. Kalau ada waktu silakan mendatangi kajian-kajian tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan melapangkan dada kita untuk menerima sebuah kebenaran. Segala kekurangan dan banyak minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.